Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabian Dini Putra Diva dengan NIM 15211 51309 akan menjelaskan mengenai studi kasus hidung gaji di sebuah universitas. Pertama ada kelas pegawai yang menjadi induk dari subkelas seperti dosen, staf, dan daftar gaji. Pertama ada private string name, nama dan alamat untuk mendeklarasikan NIP nama dan alamat. Lalu untuk mengambil data dari ini, karena ini private, maka dibuat public pegawai string NIP nama alamat. Lalu di sini dis.nip sampai NIP. Selanjutnya public void set nama untuk mengset nama, dan public get nama untuk mengambil nama tadi. Lalu ada get gaji untuk menampilkan gaji yang sudah ditentukan. Lalu di kelas dosen, karena dosen merupakan subkelas dari pegawai, maka dibuat public kelas dosen extend pegawai, yang mana ada private integer jumlah SKS dan private tarif SKS. Jumlah SKS untuk menentukan jumlah SKS yang dimiliki dosen, dan tarif SKS yaitu untuk menentukan tarif per SKS, yakni 120.000. Selanjutnya untuk mengambil data dari induk diperlukan fungsi super, yaitu super NIP nama dan alamat. Lalu public void SKS untuk mengeset jumlah SKS dengan menggunakan rumus dis jumlah SKS sama dengan SKS. Nah, selanjutnya ada metode get gaji. Karena metode ini sama namun kelasnya berbeda dengan pegawai, maka diperlukan override. Selanjutnya integer total gaji sama dengan jumlah SKS dikalikan tarif SKS. Lalu dipanggil lagi total gaji yang sudah dihitung dijumlahkan dengan get gaji. Selanjutnya di kelas staff yang sama dengan dosen tadi, maka ditulis staff extend pegawai dan private integer jumlah kehadiran serta tarif harian, yang mana integer jumlah kehadiran digunakan untuk menentukan jumlah kehadiran dari staf tersebut, dan tarif harian untuk menentukan tarif per hari dari staf. Dan untuk mengambil data dari induk menggunakan rumus super NIP nama alamat. Dan untuk mengeset kehadiran menggunakan public void set kehadiran integer jumlah kehadiran dis jumlah kehadiran sama dengan jumlah kehadiran. Nah, di sini ada get gaji yang mana metodenya sama lagi namun kelasnya berbeda, maka menggunakan override, dan integer total gaji sama dengan jumlah kehadiran dikalikan tarif harian. Lalu dipanggil lagi total gaji dijumlah dengan super get gaji. Selanjutnya di kelas daftar gaji ada private list pegawai dan integer jumlah pegawai saat ini, yang mana list pegawai untuk menampung pegawai dan jumlah pegawai saat ini untuk menentukan jumlah pegawai yang ada. Lalu ada public daftar gaji list pegawai sama dengan pegawai untuk menentukan daftar gaji dari pegawai. Lalu
ada public void add pegawai untuk menampilkan pegawai lalu di looping. Selanjutnya ada public void penuh seluruh gaji untuk menampilkan seluruh gaji yang didapatkan oleh pegawai. Selanjutnya di class main ada data nama pegawai dan set kehadiran yang ditentukan, dan ada dosen, set nama, set SKS, dan SKS yang telah ditentukan. Lalu ada pegawai, nama pegawai, lalu di sini ada array, dan ditentukan jumlah array-nya ada 3. Selanjutnya di run. Tampilannya menjadi seperti ini. Dia akan menjelaskan mengenai menghitung varian dengan data berupa vektor. Yang pertama di public class vector ada private integer data, integer max size, integer size, dan integer total untuk mendeklarasikan data. Selanjutnya di public void display berfungsi untuk menampilkan data-data angka yang sudah disetting. Lalu public void add untuk menambah angka vektor, dan public void get data untuk mengambil data yang ada, dan ada public void penjumlahan vektor untuk melakukan penjumlahan vektor. Lalu ada public void pengurangan vektor yang mana berfungsi untuk melakukan proses pengurangan vektor. Lalu selanjutnya di public void quadrat vektor yang mana berfungsi untuk melakukan pengkuadratan pada vektor. Ya, di sini ada disdata i plus pangkat 2 tem i. Lalu di public integer main berfungsi untuk melakukan penghitungan rata-rata pada vektor, yang mana dis total dibagi dengan dis size, return main. Lalu pada public double variance ada untuk menghitung variance vektor, mana nanti variance ditambah dengan disdata dikurangi dismain dikali disdata dikurangi dismain, lalu hasilnya di return menjadi variance dibagi dengan dissize. Di sini saya akan coba run. Di sini. Ya, hasilnya ada 4, 6, 8, dan 10. Jumlah semua vektornya ada 28. Jika dilakukan pengurangan, 4 dikurangi 1 menjadi 3, 6 dikurangi 1, 5, 8 dikurangi 1 menjadi 7, dan 10 dikurangi 1 menjadi 9. Jika dikuadratkan, 4 kuadrat menjadi 16, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, dan 10 kuadrat 100. Rata-ratanya 7 dan variansnya adalah 5,0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabian Hilmi Putra Diva dengan NIM 152111513059 akan menjelaskan tentang kelas matrik array 2 dimensi.
Yang pertama, di sini ada public class metric, integer array, integer baris dan kolom untuk mendefinisikan array baris dan kolom. Lalu ada public matrix, integer baris dan integer kolom. Ada public void set array untuk mengset array, public integer get baris untuk mendapatkan data dari baris, public integer get kolom untuk mendapatkan data dari kolom, dan public integer get element untuk mendapatkan data elemen. Di sini ada public integer set element untuk mengeset data dari elemen yang sudah diambil. Lalu public void display untuk menampilkan baris, kolom, dan array tadi. Lalu ada public integer add matrix M. Ada dua, yang pertama untuk M1 dan yang kedua untuk M2. Di main class ada system out print menampilkan matriks M1, yakni metode untuk menampilkan matriks M1 dan menampilkan matriks M2. Lalu ada metode untuk menampilkan get baris, menampilkan get kolom, untuk menampilkan get baris 0 kolom 2, serta matriks untuk mengubah elemen. Di sini ada juga matriks di sini ada juga metode untuk menampilkan untuk menambah elemen, untuk mengurangi elemen. Akan saya coba untuk di run. Dan hasilnya seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.